Suara dengungan rendah namun intens memenuhi ruangan laboratorium bawah tanah itu. Lampu-lampu LED berkedip biru, memantulkan cahaya pada permukaan logam dingin sebuah kapsul berbentuk telur yang berdiri tegak. Di dalamnya, duduk seorang pria parubaya dengan mata yang tajam namun penuh keraguan. Namanya Josh H. Di tangannya, ia menggenggam sebuah benda kecil yang terbuat dari kuningan. Sebuah artefak yang baru saja ia temukan di situs penggalian di Provinsi Lampung. Benda itu adalah kuncinya, bukan kunci pintu, melainkan kunci untuk membuka gerbang dimensi waktu. Koordinat terpasang, tahun 1526, Tanah Jawa. Gumam Josh pada dirinya sendiri. Jarinya menari di atas panel holografis. Tujuannya bukan sekadar petualangan, ia ingin membuktikan hipotesisnya, bahwa hubungan antara masyarakat Lampung dan Jawa pada masa itu jauh lebih erat daripada yang tertulis dalam buku sejarah modern. Ia ingin melihat langsung bagaimana jalur perdagangan dan budaya mengalir di antara dua tanah itu, jauh sebelum kapal-kapal asing datang membelah lautan. BRUUMMMM. Getaran hebat mengguncang seluruh tubuh Josh. Pandangannya kabur, berubah menjadi aliran cahaya yang membelah kegelapan. Rasanya seperti ditelan oleh alam semesta itu sendiri. Detik berikutnya, suara mesin mati. Keheningan yang mencekam menyelimuti, digantikan oleh aroma tanah basah dan daun-daunan yang sangat alami. Pintu kapsul terbuka perlahan. Mata Josh terbelalak. Ia tidak lagi berada di ruangan beraknya. Ia berdiri di tepi sebuah hutan lebat, di sebuah tanah tinggi yang menghadap ke sebuah pemukiman besar. Di kejauhan, terbentang bangunan-bangunan dari batu andesit dengan atap yang menjulang runcing. Asap mengepul dari dapur-dapur umum, dan suara gamelan samar-samar terdengar membawakan melodi yang mendayu-dayu. Ia telah tiba, Jawa abad ke-16. Josh menyembunyikan kapsulnya di balik semak belukar yang lebat dan berjalan turun. Ia mengenakan pakaian yang ia desain khusus menyerupai kain jarik dan kemeja, namun bahannya adalah serat nano yang tak terlihat mata. Ia harus berbaur. Di gerbang masuk pemukiman itu, ia disambut oleh dua orang prajurit dengan tombak di tangan. Namun mereka tidak menghalanginya, mungkin karena wajah Josh yang terlihat asing namun membawa aura tenang. Atau mungkin karena mereka mengira dia adalah pedagang dari negeri seberang. Di alun-alun yang luas itu, kehidupan berjalan begitu hidup namun damai. Di sini, Josh mulai bertemu dengan tokoh-tokoh yang kelak akan menjadi legenda, meski saat ini mereka masih berwujud manusia biasa. Di bawah sebuah pohon beringin yang besar, ia melihat Kibola. Sosok itu duduk bersila, sedang mengajari anak-anak muda cara membaca lontar. Wajahnya teduh, jenggotnya memutih, namun matanya tajam mengamati setiap gerakan. Josh mendekat dan ikut duduk di barisan belakang. Kau tampak asing, Wandan, sapa Kibola tanpa menoleh, membuat Josh terkejut. Wandan, itu adalah sebutan untuk orang dari wilayah selatan atau Lampung saat itu. Aku datang dari tanah seberang, guru, mencari ilmu, jawab Josh rendah hati. Kibola tersenyum. Angin dari Lampung dan Jawa selalu berhembus bersahutan. Kita berbeda nama, tapi satu akar. Perbincangan mereka panjang lebar. Josh mendengarkan bagaimana jalur laut menghubungkan kedua wilayah itu. Bagaimana rempah-rempah ditukar dengan kerajinan tangan. Dan bagaimana nilai-nilai kesopanan dijunjung tinggi di kedua tanah tersebut. Namun, perjalanan waktu tidak selalu manis. Di sudut lain desa, Josh bertemu dengan Raden Wijaya. Bukan raja yang agung, melainkan seorang pemuda yang sedang dilanda kegelisahan memikirkan masa depan kerajaannya yang mulai terancam oleh kekuatan baru dari luar. Di sini Josh menyaksikan ketegangan politik, intrik, dan persiapan pertahanan yang matang. Ia melihat betapa rumitnya kehidupan sosial di masa itu, jauh dari bayangan romantis semata. Ia juga bertemu dengan Nyi Mas Inten, seorang penenun kain batik yang tangannya begitu lincah. Dari wanita itu, Josh belajar bahwa seni bukan hanya keindahan, melainkan doa dan harapan yang ditenun menjadi kain. Waktu terus berjalan, matahari mulai condong ke barat. Alarm kecil di pergelangan tangan Josh berbunyi pelan. Waktunya terbatas. Energi mesin waktu tidak akan bertahan lama. Dengan berat hati, Josh berpamitan pada Kibola. Aku harus kembali, guru. Pergilah, Wandan.
kata lelaki tua itu sambil menatap tajam ke mata Josh. Seolah tahu bahwa tamu ini bukan dari masa mereka. Bawalah cerita ini. Jangan biarkan waktu memakan ingatan kita. Josh berlari kembali ke tempat kapsulnya bersembunyi. Ia masuk, menutup pintu. Dan sekali lagi, dunia di sekitarnya berubah menjadi kabut cahaya. Ketika matanya terbuka kembali, ia kembali berada di ruangan yang dingin dan steril. Suara AC berdengung. Layar komputer menampilkan tanggal 6 Mei tahun 2026. Napanya terengah. Ia memegang dadanya. Di tangannya, terselip sehelai kain kecil berwarna biru tua yang ia selipkan tanpa sadar saat berpamitan. Sebuah bukti nyata bahwa perjalanan itu bukan mimpi. Josh Ha duduk termenung. Ia tidak hanya membawa data sejarah, tapi membawa perasaan. Bahwa Lampung dan Jawa, masa lalu dan masa depan, adalah satu benang merah yang tak terputus. Mesin waktu bisa membawanya berpindah tempat, namun hanya hati yang bisa memahami makna dari sebuah perjalanan.